Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Enam. kelompok 6 akan mempresentasikan laporan tugas besar sistem paralel dan terdistribusi kami. Untuk anggotanya adalah saya Norena Ramdhani dengan NIM 1301180373. Saya Muhammad Condro Putro dengan NIM 13011184334. Lanjut. Lanjut. Nama saya Azmi Aulia Rahman dengan NIM 13011848086. Saya M. Syafiq Yukinanda 1301183281. Baik, saya akan menjelaskan laporan tugas besar sistem paralel dan terdistribusi. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Daftar isi. Daftar isi halaman 2, poin 1 pendahuluan halaman 3, 1.1 tugas dan tanggung jawab halaman 3, 2 analisis halaman 3, 2.1 pemilihan solusi halaman 3, 2.2 model sistem halaman 3, poin 3 perancangan halaman 4, 3.1 arsitektur sistem dan jaringan halaman 4, 3.2 alur proses aplikasi halaman 4, poin 4 implementasi halaman 4, 4.1 screen capture saat aplikasi dijalankan halaman 4, 4.2 keterbatasan atau permasalahan yang muncul saat mengerjakan tugas besar halaman 8, 4.3 URL atau link video demo atau dokumentasi halaman 8. Baik, poin pertama adalah pendahuluan. Aplikasi chat ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Aplikasi chat ini merupakan sebuah program yang digunakan oleh seseorang untuk mengirim pesan, diskusi dan lainnya ke dalam suatu grup atau kelompok chat. Kelompok chat yang ada terdiri atas room dengan identitas room ID yang berbeda, di mana setiap kelompok dapat terhubung ke dalam lebih dari satu grup chat. Di dalam grup chat, seseorang dan yang lainnya dapat bertukar pesan, kemudian dapat saling mengirim file di dalamnya. Pada aplikasi chat ini, user akan memasukkan nama dan ID grup terlebih dahulu untuk dapat mengakses, menggunakan, dan memulai obrolan, serta terdapat fitur highlight pesan bagi user yang namanya di-tag oleh user lain. Akan muncul nama user beserta pesan yang di-tag tersebut ke dalam kotak tag. Fungsi ini dibuat karena ada kemungkinan banyak user yang terdapat dalam grup tersebut dan dapat menyebabkan pesan yang disampaikan kepada user tertentu tersebut tidak terbaca atau tidak tersampaikan. Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Nomor 1, Azmi Aulia Rahman, peran laporan. 2. Muhammad Condro Putro, program laporan. 3. M. Syafiq Yukinanda, laporan program. 4. Norena Ramdhani, laporan. Analisis. 2. Analisis. Poin 2.1 penjelasan atau alasan pemilihan solusi. Kami menggunakan sistem paralel karena dalam aplikasi chat yang dibuat, setiap chat memiliki proses sendiri masuk ke room, mengirim pesan dan mengirim file. Dari proses-proses yang ada akan dibagi ke beberapa sub proses yang akan dijelaskan pada model sistem di bawah, sehingga aplikasi chat ini menerapkan sistem paralel. 2.2 model sistem. Model sistem yang digunakan adalah thread. Thread pada umumnya disebut dengan lightweight proses karena sistem operasinya membutuhkan lebih sedikit resource yang digunakan untuk membuat dan mengatur thread dibandingkan dengan membuat dan mengatur proses. Proses akan dibagi menjadi beberapa sub proses. Sub proses ini disebut dengan thread. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmi tentang perancangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perancangan arsitektur sistem dan jaringan. Menggunakan sistem paralel, arsitektur sistem paralel berdasarkan model thread, desain jaringan client server. Terus alur proses aplikasi. Pertama, dijalankan file server _chat.py. Kedua, dibuat server dengan alamat IP 127.0.0.1 dengan port 12345.
Yang ketiga, server menunggu dan menerima koneksi beserta pesan dari klien tempat dijalankan file client_GUI.py. Yang kelima, klien diminta untuk memasukkan nama beserta room ID. Jika ada klien lain memasukkan room ID yang sama, maka klien baru tersebut akan bergabung ke room yang sama. Jika klien lain tersebut memasukkan room ID yang berbeda, maka akan dibuat room chat baru. Yang keenam, setelah masuk room, klien bisa mengirimkan pesan dan file kepada user lain. Selanjutnya akan melakukan penjelasan codingan oleh teman saya Syafiq dan Conro. Share screen? Siapa sok? Syafiq dulu kali. Silakan Syafik. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian server dari codingan kami ini, aplikasi kami ini. Pertama, yaitu pengisian IP address dan port dari server yang akan dibuat. Terus dilakukan pembuatan server dengan menggunakan kelas server. Pada kelas server ini dilakukan pembuatan ROM sesuai ROM yang dimasukkan. Setelah ID ROM yang dimasukkan disimpan ke dalam array, lalu dibuat koneksi dengan mengecek IP address dan port dari klien user tersebut. Jika ada koneksi, maka akan dibuat koneksi baru dan ditampilkan pada GUI dari klien tersebut. Terus beberapa fungsi lainnya setelah dibuat, pertama itu untuk membuat thread. Di sini dibuat thread berdasarkan user ID dan ROM ID yang dimasukkan oleh user tadi. Jika berada di ROM jika ada user yang berada di ROM yang sama, yang join setelah terbuat ROM baru, maka akan bergabung dengan operan. Jika tidak, maka tampilannya ada operan baru akan masuk. Terus ini fungsinya, fungsi di bawahnya selagi true, maka dia akan ngecek apakah ada pesan masuk. Jika dia berbentuk file, maka akan broadcast file dari klien. Jika tidak, maka akan broadcast pesan. Hanya untuk broadcast file, menggunakan notifikasi beserta file ketika ditemukan pesan file dari klien. Mengecek jika ada judulnya file, maka tekan pengiriman nama file, data-data file. Jika tidak, maka koneksi untuk broadcast file ditutup. Terus untuk broadcast ini untuk pengiriman pesan teks. Jika ada koneksi, terus jika ada nama klien dalam room, dan jika koneksi itu bukan user sendiri, maka dia akan melakukan broadcast ke yang lain. Jadi si klien mengirim file, terus di server diterima, terus diolah, terus dilakukan pengiriman pesannya. Terus remove dilakukan jika ada pesan exit. Jika ada pesan akan dihapus koneksi usernya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke bagian klien GUI ke Condro. Silakan saudara-saudara untuk melakukan share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih belum? Belum, ya. Mas Con. Tunggu sebentar. Apa sudah terlihat sekarang? Ya ada. Dah. Silakan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan untuk bagian server oleh Syafiq, sekarang bagian untuk klien oleh saya. Jadi di klien ini kami membuat UI menggunakan Tkinter.
Pertama tuh kita mendefinisikan kelas UI. Di sana itu kita mendefinisikan IP address, kemudian port. Dari situ kita mengkoneksikan IP port itu ke sebuah soket. Kemudian kita akan disambungkan dan akan tersambung ke server nanti. Ya, jadi di sini ada pengaturan untuk Tkinter yang halaman pertama untuk menginputkan username dan password. Jadi di sini bisa dilihat kita melakukan konfigurasi di resizable, configure, take label. Kemudian ke fungsi go ahead. Go ahead ini merupakan fungsi untuk transisi dari input nama dan room ID tadi masuk ke UI ke grup chat. Di sini pada saat perpindahan itu kita melakukan proses thread, yaitu di mana proses ini akan dibagi berdasarkan klien yang ada. Jadi untuk setiap klien akan melakukan prosesnya masing-masing. Tidak akan terjadi bentrok atau queue pada saat server menerima request dari klien tersebut. Kemudian di bagian fungsi layout ini adalah tampilan untuk grup chatnya. Jadi seperti ini, ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada implementasi. Kemudian untuk fungsi browse file ini adalah untuk mencari file txt yang dikirim ke server. Di sini kita file yang hanya bisa diterima yaitu berupa format .txt dan hanya format .txt saja. Dan untuk konfigurasi lokasinya itu di direktori tempat file ini dijalankan. Kemudian send file. Send file digunakan untuk mengirim file dari klien ke server. Di sini kita membuka open filenya, yaitu kita mencari file yang akan dibuka. Kemudian kita menginsertkan notifikasi agar bisa dilihat oleh semua klien yang berada di room ID tersebut. Untuk mengirimkannya nanti melalui button. Di sini ada fungsi send button. Send button ini digunakan untuk mengirimkan pesan yang akan dikirimkan. Kemudian di fungsi receive ini adalah menerima pesan dari server. Di sini ada fungsi check tag message. Di sini digunakan untuk mengecek nama yang di-tag oleh pengirim pesan dengan nama penerima. Kemudian ada fungsi parse sender, di mana digunakan untuk parsing mengetahui nama pengirim pesan. Jadi selama klien itu tersambung di dalam room ID tersebut, mereka akan menerima pesan dari klien-klien yang lain. Jika file berupa pesan, maka akan ditampilkan pesan file yang dikirimkan. Jika berupa message, maka akan ditampilkan message yang dikirimkan. Nanti untuk yang pesan berupa check tag ini akan dimasukkan ke dalam field yang berbeda. Kemudian di sini ada fungsi send message, yaitu mengirim pesan ke server. Jadi selama pesan itu bukan exit, dia akan mengirimkan pesan kepada server dan akan bisa dilihat oleh semua orang. Namun jika pesan dikirimkan adalah exit, maka klien akan keluar dari grup chat tersebut. Di sini adalah inisiasi untuk memulai membuat soket baru, yaitu soket klien dengan IP address 127.0.0.1 dan port 12345. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk klien UI, karena mungkin akan lebih cocok jika diimplementasi langsung oleh teman kami. Ya, selanjutnya akan melakukan implementasi dari codingan tersebut yang sudah dijelaskan oleh Syafiq dan Condragung. Baik, saya akan mengimplementasikannya. Pertama-tama buka, ini sudah project kita ini. Kita buka CMD-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa di-share screen dulu, Ramdan. Oh iya, sebentar. Ada? Ya, ada kelihatan. Nah, pertama-tama ini adalah folder toolbox kami. Kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka command cmd. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu adalah server chat. server underscore chat .py. Bukan Python. Oh, salah. PY dulu ya. PY server. Buka file. server chat .py. Nah,
Buka lagi CMD-nya. Sekarang client UI, py client UI underscore py. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu username-nya. Saya akan memasukkan username bernama Ramdan dengan room ID 1. Continue, klik continue. Nah, di sini kita bisa mengirimkan pesan. Di sini kita terdapat ada text box gitu. Kita bisa mengirim pesan di sini. Misalkan, halo, apa kabar? Ini ada tombol send untuk mengirim pesan tersebut. Kita klik send. Nah, akan muncul tampilan apa yang sudah kita tadi ketik. Nah, untuk membuat user baru masuk ke dalam room, tinggal masukkan lagi ke CMD, membuka client UI untuk membuat user baru di chat client UI.py. Saya kasih nama Azmi. ID yang sama seperti yang tadi, berarti 1. Nah, kita ini kan disandingkan seperti ini mungkin. Ini room chat untuk yang dimiliki oleh Azmi, sedangkan ini room chat yang dimiliki oleh Ramdan. Terdapat notifikasi Azmi telah bergabung dalam obrolan ke dalam room ID ini. Misalkan Azmi mengirim pesan, halo Ramdan, apa kabar? Klik send. Nah, akan terdapat pesan dari Azmi yaitu halo Ramdan, apa kabar? Untuk membalasnya tinggal di sini aja, lagi tinggal dibalas. Kabar baik Azmi. Kita klik send. Nah, selanjutnya itu adalah salah satu fitur untuk chatting kita. Selanjutnya adalah fitur untuk membuat mengirim file ya. Untuk mengirim file, kami misalkan Azmi akan mengirim file ke browse ke kuliah. Sebentar. Contoh filenya adalah berbentuk txt. Ini misalkan ASD note. Kita klik ASD note ini, open. Nah, ini adalah lokasi yang sudah tadi di ini lokasi tadi ASD note tadi. Selanjutnya kita klik send tombol yang ini. Nah, Azmi ngirim pesan ASD note .txt. Terus terdapat notifikasi Azmi mengirim pesan. Untuk Ramdan juga bisa mengirim pesan. Seperti contohnya lagi ini custom Losaga background misalkan. Kita open. Nah, send. Oh, ada notifikasi bahwa Ramdan mengirim file. Selanjutnya adalah fitur mention. Untuk fitur mention, kita dapat melakukannya dengan cara langsungkan saja misalkan di chatting Azmi mention atau tag @ramdan. Seperti ini, kita klik send. Nah, di atas ini ada seperti announce box gitu. Azmi mention Ramdan begitu. Di Ramdan juga bisa mention Azmi. Ya, ada apa Azmi? @Azmi. Klik send. Nah, seperti ini. Di room chat Azmi terdapat mention dari Ramdan untuk mention dia. Sedangkan di Ramdan ada mentionan Azmi untuk mention Ramdan. Mungkin seperti itu untuk implementasinya. Selanjutnya adalah keterbatasan atau permasalahan yang muncul saat mengerjakan tugas besar.
Yang pertama adalah file yang dikirim sebatas ekstensi .txt atau teks. Untuk yang kedua adalah komen keluar melalui exit. Nah, untuk kita coba lagi untuk exit. Coba kita ramdan exit. Kita di sini kita kita ketik exit. Selanjutnya kita klik send. Tuh, dia akan keluar. Satu lagi yang Azmi kita ketik exit. Kita klik send. Nah, room chat-nya akan keluar dua-duanya. Yang ketiga adalah hasil tag atau add dalam bentuk scroll box. Untuk mencari hasil tag user harus melakukan scroll pada tag box atau kotak biru. Ya, tadi kan kalau misalkan kebanyakan tag mention gitu harus di scroll ya kan, misalkan banyak gitu. Mungkin sekian presentasi dari laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.